Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kawan-kawan di channel seputar PJOK. Semoga kawan-kawan tetap sehat selalu serta diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan, terutama dalam melaksanakan kegiatan PPG, baik yang kategori 1 ataupun kategori 2, serta ditambah yang prawajabatan. Oke kawan-kawan, kali ini channel seputar juga akan membahas mengenai cara mengerjakan LK 3.1. Di situ berisi tentang cara menyusun best practice, atau bahasa mudahnya adalah cerita praktik yang terbaik. Di sini dengan menggunakan metode STAR, yaitu artinya situasi, tantangan, aksi, refleksi, dan hasil serta dampak. Baik, langsung saja kawan-kawan, bagaimana cara mengisinya? Seperti biasa, nanti di LMS akan terdapat kolom sesuai dengan tugas kita. Jadi nanti kolom yang ada di LMS adalah kolom sebelah kiri seperti ini ke bawah. Ini nanti sudah ada dalam LMS. Kita nanti harus mengisi yang kolom bagian kanan ini. Seperti itu kawan-kawan. Ya. Baik, langsung saja. Di sini ada kolom pertama bertuliskan lokasi, lingkup pendidikan, tujuan yang ingin dicapai, penulis, serta tanggal. Kita akan bahas ini dulu. Ya. Langsung saja, di sini lokasi yang dimaksud adalah lokasi dari pengambilan video ketika kita PPL. Jadi nanti lokasi ini kalau kawan-kawan menggunakan sekolah kawan-kawan sendiri, berarti nanti silahkan ditulis lapangan sekolahnya kawan-kawan. Kalau memang kawan-kawan kebetulan tidak bisa di sekolah atau di lapangan desa mungkin, atau di lapangan yang ada di sekitar sekolah, nanti kawan-kawan tinggal tuliskan saja di sini lapangan, katakanlah desa A, seperti itu. Cukup jelas untuk lokasi. Serta yang kedua, lingkup pendidikan, kita tulis SD kita, SMP kita, atau SMA kita. Nah, untuk tujuan yang ingin dicapai, di sini kita ambil saja dari masalah LK 1.2 atau 1.3, dari yang paling mengerucut. Kalau dari saya sendiri kemarin, kebetulan masalahnya adalah ini, mengenai motivasi belajar, sehingga nanti menggunakan pemanasan permainan dalam pelaksanaan pembelajaran bola voli, itu nanti yang akan saya tulis di tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan masalahnya di LK. Mengenai penulis, ini jelas kita tulis nama kita, tanggal kita sesuaikan dengan apa yang, atau sesuai dengan kita memilih. Katakanlah kalau kita menggunakan PPL siklus 1, maka tanggal saat perekaman video itu yang kita tulis. Jika kita menggunakan siklus 2, maka tanggal pada PPL itu yang kita tulis, ataupun pada siklus berikutnya. Sesuaikan saja nanti. Jadi secara garis besar, best practice ini nanti kawan-kawan harus mengambil salah satu yang terbaik dari kegiatan PPL. Jadi nanti dituangkan di sini mana yang terbaik, apakah pada PPL 1, PPL 2, atau PPL yang lain. Nanti tuliskan di sini seperti itu. Tentunya itu dengan bimbingan dan arahan dari dosen pembimbing serta guru pamong. Mengenai situasi, di sini berbunyi bahwa kondisi yang menjadi latar belakang masalah mengapa praktik ini penting dibagikan, apa yang
menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini. Di sini latar belakang masalah langsung saja. Di sini kita ambil dari tadi tujuan permasalahan bahwa rendahnya motivasi peserta didik dalam sekolah kami ini yang menjadi latar belakang utama. Sehingga ini kita tuliskan ulang dengan bahasa yang berbeda, boleh, bahasa yang sama juga boleh. Selanjutnya yang saya beri warna merah ini adalah kata kunci yang akan kita isi, kondisi ideal. Di dalam kondisi ideal ini nanti kita kembali lagi, setiap dosen mempunyai persepsi yang berbeda-beda, kita sesuaikan saja. Sebagai contoh ini milik saya adalah kondisi ideal di sini adalah kondisi di mana motivasi anak yang baik itu seperti apa, dipengaruhi oleh minat apa. Di sini kita cantumkan literatur seperti ini kawan-kawan ya. Karena kemarin kebetulan dosen pembimbing meminta seperti itu, sehingga saya harus mencari literatur yang berhubungan dengan motivasi belajar siswa. Jadi kita tuliskan ada minat siswa serta lain-lain ini ke bawah seperti itu sampai dengan ini. Terus di poin berikutnya ada gap antara kondisi real dan ideal. Nah, jadi ini adalah kesimpulan dari yang kita tuliskan tadi di atas, bahwa kondisi real di sekolah kita, katakanlah motivasinya masih rendah. Itu real di sekolah saya. Idealnya bagaimana? Nah, kalau idealnya kita tulis saja bahwa idealnya nanti adalah bahwa memang motivasi siswa harus tinggi untuk menunjang pembelajaran, seperti itu. Atau kita bisa ambil poin di sini, saya ambil poin 125 di sini adalah yang mempengaruhi kondisi ideal siswa, seperti itu dari atasnya tadi. Poin ini ya, 135. Ini bisa menjadi patokan kita dalam mengisi gap kondisi real serta ideal. Kita gunakan bahasa kita sendiri yang mudah dipahami. Berikutnya untuk urgensi. Urgensi di sini adalah jika dalam masalah ini tidak teratasi, apa yang akan terjadi, akibat apa yang akan terjadi pada siswa kita. Kita tuliskan saja. Misal dalam contoh ini adalah dampak apabila masalah tidak segera terselesaikan, yaitu peserta didik akan terlihat lesu, murung, dan tidak bersemangat dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, ini kata kuncinya di sini. Kalau motivasi tadi yang saya angkat di tujuannya adalah tidak teratasi, maka nanti akan berakibat pada hal-hal yang lebih kompleks lagi, yaitu nanti peserta tadi akan lesu, murung, serta tidak semangat. Nanti kawan-kawan bisa menggunakan dengan bahasanya sendiri, sesuaikan dengan masalah di LK seperti apa, nanti kita saling hubungkan saja dengan isian yang akan kita laksanakan. Di sini poin berikutnya adalah peran dan tanggung jawab. Ini jelas sekali bahwa bagaimana peran kita dalam proses pembelajaran. Kita sebagai guru yang menerapkan model pembelajaran inovatif sesuai dengan arahan dosen dan guru pamong. Tanggung jawab guru sebagai pengajar adalah meningkatkan motivasi peserta didik agar suasana kelas yang sesuai dengan kita harapkan. Kembali lagi, isian ini ada hubungannya dengan permasalahan yang kita pilih. Kembali lagi, ini adalah mengenai motivasi, karena memang di atas masalah utama saya adalah motivasi, sehingga setiap ada isian kita wajib atau harusnya memang menghubungkan dengan masalah yang kita pilih. Berikutnya yang kedua, tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, di sini tantangan yang pertama adalah kita ceritakan saja kondisi sekolah kita. Di sini saya tuliskan kondisi geografis sekolah kami, yang kebetulan memang letaknya yang kurang strategis, tidak berada pada area pemukiman, serta tempatnya juga berada di pinggir jalan raya, sehingga ini yang mempengaruhi kondisi kegiatan belajar mengajar menjadi kurang,
dan seterusnya dan seterusnya. Begitu cara mengisi tantangan, sesuaikan saja dengan kondisi sekolah kawan-kawan. Untuk guru di sini kita ambil artian bahwasanya teman kita, rekan sejawat kita bagaimana secara umum, sehingga tadi masalah motivasi yang saya ambil di atas itu mengerucut. Untuk di SD saya sendiri karena masih muda, saya tuliskan karena memang masih kurangnya dalam pengalaman pembelajaran, sehingga itu yang saya anggap yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Tentunya ini bukan hanya dalam pelajaran juga, tetapi juga dalam mata pelajaran yang lain yang saling ada keterkaitannya. Mengenai kondisi siswa, bagaimana tantangannya? Saya rasa ini juga sudah jelas. Siswa di SD kami berasal dari keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah secara ekonomi serta pendidikan, sehingga memang dorongan motivasi dari orang tua pun masih sangat rendah, sehingga ini nanti bisa kita tuliskan sebagai kondisi atau tantangan yang ada di siswa. Serta berikutnya subjek yang terlibat di sini kita tuliskan saja saat PPL ini kita menggunakan kelas berapa serta jumlah siswanya berapa. Itu sudah cukup jelas, saya rasa bisa diterima oleh Pak dosen serta guru kamu. Untuk kolom berikutnya mengenai aksi, nanti akan menceritakan tentang langkah-langkah kita dalam menghadapi tantangan itu. Yang pertama, langkah-langkah, tuliskan saja menggunakan pendekatan pembelajaran dengan pemanasan. Seperti ini. Karena tadi kita motivasi mengenai rendahnya motivasi anak, jadi saya atasi dengan adanya permainan modifikasi permainan bola voli. Kita tuliskan saja langkah-langkahnya seperti ini, terus kemudian kita tuliskan selain itu apa, kita menggunakan media audiovisual dalam memperhatikan peserta didik, memberikan kesempatan untuk menyimak video dan lain-lain. Di sini artinya bahwa langkah-langkah dalam kita melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan RPP yang kita pilih untuk best practice. RPP siklus 1 atau siklus 2 atau siklus seterusnya. Nah, kita sesuaikan saja pengisian ini tadi sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang ada di RPP kita. Kita isi dengan bahasa yang singkat, tapi ketika dosen membaca itu pasti sudah paham. Saya rasa itu lebih baik. Mengenai yang berikutnya strategi, di sini nanti adalah strategi kita bagaimana cara membuat siswa menjadi lebih tertarik perhatiannya dengan passing bawah. Di sini strategi saya adalah pertama anak saya putarkan video. Anak otomatis akan mempunyai rasa penasaran. Setelah mempunyai rasa penasaran, baru anak saya siapkan untuk melakukan pemanasan yang mengarah pada apa yang menjadi materi utama serta yang ada dalam video yang anak-anak sudah lihat tadi. Seperti itu aja kita tuliskan strateginya, serta kita yang ke bawah kita masuk ke proses. Proses ini lebih ke proses pembelajaran secara umum, mulai dari kita menyiapkan RPP, serta menyiapkan pembelajaran yang inovatif, kita memutarkan video. Jadi bedanya proses dengan langkah-langkah ini, kalau langkah tadi langkah ketika kita melakukan pembelajaran, serta kalau proses ini lebih cenderung ke langkah kita melakukan full satu pembelajaran mulai dari penyiapan RPP serta sampai ke selesainya satu kegiatan pembelajaran. Di sini lebih umum lagi penjelasannya mengenai dari proses. Untuk yang berikutnya adalah sumber daya. Di sini jelas kita tuliskan saja peralatan atau sarana prasarana yang kita gunakan dalam perekaman video. Kalau kemarin kita ada net volley, bola volley, lapangan volley, kun, peluit, laptop, serta mungkin teman-teman bisa tambahkan sesuai dengan apa yang teman-teman atau kawan-kawan butuhkan. Berikutnya mengenai refleksi dan hasil serta dampak. Dampak di sini bagaimana dampaknya setelah kita melaksanakan pembelajaran yang telah kita sampaikan tadi. Tentunya dampak ini kita harapkan bisa menjadi jawaban dari permasalahan yang kita pilih sesuai LK yang kita pilih tadi, yaitu peserta didik lebih termotivasi,
mengikuti pembelajaran, peserta didik lebih semangat serta antusias. Yang ketiga, peserta didik lebih ceria dalam pembelajaran. Ini adalah tujuan atau dampak dari ketika kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kita tuliskan di atas tadi. Kita tulis efektivitas. Kita akui saja memang kalau memang hasil pembelajaran kita ini efektif untuk mengatasi masalah yang kita pilih di atas tadi. Berikan alasan sesuai dengan kemampuan kawan-kawan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang kawan-kawan pilih juga. Saya rasa itu sudah jelas. Serta yang berikutnya, respon orang lain. Di sini kita ambil dari teman sejawat bisa. Kita ajak diskusi mengenai apa yang telah kita ajarkan melalui video, VPL, 1, 2, atau seterusnya. Nanti kita minta tanggapan dari kawan kita apakah sudah bagus. Kalau sudah bagus, apakah nanti bisa digunakan untuk kelas yang lain atau ditiru oleh teman-teman dari sekolah yang lain. Yang berikutnya, faktor keberhasilan. Di sini kita tuliskan saja. Kalau faktor keberhasilan ini adalah memodifikasi permainan pemanasan seperti yang ada di tujuan tadi. Serta jangan lupa kita tuliskan bimbingan dan arahan dari guru pamung serta dosen pembimbing, sehingga kita bisa menyusun kegiatan ini, tugas ini dengan baik. Serta yang terakhir adalah pelajaran yang dapat kita ambil. Di sini bisa diartikan kesimpulan dari apa yang telah kita tulis atau kita laksanakan di atas. Di sini saya tulis tidak ada siswa yang bodoh, yang ada hanya tidak ada siswa yang malas, yang ada hanya guru yang kurang tepat dalam proses pengajaran. Jadi kita coba tuliskan di kegiatan pelajaran yang bisa kita ambil adalah kesimpulan dari pembelajaran kita, bahwa memang kalau bisa tidak menyalahkan siswa, tapi kita introspeksi mengenai kekurangan kita dalam hal belajar mengajar, sehingga nanti kita menemukan jawabannya apa yang menjadi masalah serta bagaimana cara mengatasi. Seperti yang saya tulis ini, guru harusnya lebih kreatif di bidangnya, dituntut untuk lebih mengenal pembelajaran inovatif serta menguasai karakteristik peserta didik dan materi yang akan disajikan. Ini cenderung kita evaluasi diri kita selama pembelajaran berlangsung. Seperti itu kawan-kawan, dalam menyusun best practice agak banyak, tapi saya rasa ini semuanya mudah dipahami ketika memang kawan-kawan nanti mengerjakannya urut saja dari atas. Pilih salah satu dari video PPL kawan-kawan yang menurut kawan-kawan serta teman-teman ketika PPG atau guru pamung serta dosen pembimbing yang terbaik, itu nanti jadikan best practice, serta seperti inilah kurang lebih menyusunnya. Terima kasih kawan-kawan yang telah menyaksikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga video ini bermanfaat serta membantu kawan-kawan dalam memudahkan pembelajaran PPG baik kategori 1, 2, dan prajabatan. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like, share, komen, serta subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu pada video berikutnya. Sampai jumpa kawan-kawan. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.